Halo kalian semua para investor dan holders kripto dimanapun kalian berada, welcome back again to this channel. Balik lagi dengan saya tentunya di sini ya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan semoga kita bisa sukses terus ke depannya. Anyway teman-teman, buat kalian semua yang merayakan tahun baru Imlek, Gongxi Facai, Xinyan Kuaile buat kalian semua. Semoga di tahun ular kayu ini semuanya bisa dipermudah ya, dan kita bisa mendapatkan rezeki lebih banyak lagi. Amin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan update ke kalian ya terkait pembaruan di dunia cryptocurrency untuk saat ini. Ada berita apa yang lagi hangat kali ini teman-teman, dan ada apa pembaruannya atau ada apa update-nya, kita akan masuk ke sana ya. Sebelum kita masuk, kita akan update market dulu seperti biasa. Hari ini kalau kita ngeliat kondisi market secara global ya teman-teman, untuk market cap-nya di sini mengalami koreksi di 1,4%, dan untuk crypto market volume total juga ini mengalami koreksi di 40,78%. Dan kalau kita ngeliat Fear and Greed Index-nya sepertinya belum turun dari 50 teman-teman. Di sini masih cukup banyak orang yang berinvestasi di kripto. Dan kalau kita ngeliat harga Bitcoin saat ini ya mengalami kenaikan di 2,5% teman-teman selama satu hari terakhir ini. Harga jualnya menjadi 104 ribuan dolar. Dan tentu saja ya teman-teman, dengan dominasi Bitcoin yang cukup tinggi, kenaikannya ini berpengaruh atau berdampak juga terhadap seluruh ekosistem cryptocurrency. Kalian bisa ngeliat ya seperti Ethereum, XRP, di sini Solana, BNB semua mengalami kenaikan teman-teman. Walaupun memang tidak terlalu signifikan ya, dan masih harus mengejar ketertinggalan selama satu minggunya. Tapi kalau kita ngelihat ya, rata-rata kondisi market membaik teman-teman, dan sepertinya ini ada tanda-tanda recover. Dan kalau kita ngelihat dari meme coin ya, di sini meme coin juga mengalami hal yang sama teman-teman. Rata-rata aset yang berada di dalam meme coin mengalami kenaikan. Kalian bisa ngelihat ya, hijau semua dalam satu hari terakhir ini. Walaupun masih ada beberapa yang koreksi, tapi tidak terlalu banyak teman-teman. Di sini sedikit aja yang mengalami koreksi selama satu hari terakhir ini. Dan kalau kita ngelihat top 5 meme coin di sini semua meningkat ya, seperti Dogecoin, Shiba Inu, Official Trump, PP dan juga Bong. Dan di sini teman-teman yang paling signifikan peningkatannya selama satu hari terakhir ini adalah PP ya. Dia meningkat di 4,43%. Ini merupakan pertanda yang bagus ya teman-teman, walaupun harganya masih jauh banget ya dari titik supportnya. Tapi saya rasa ini bisa menjadi petanda bahwa PP siap untuk akumulasi. Kira-kira seperti itu ya teman-teman update market untuk hari ini. Dan kalau kita ngeliat update terbaru ya teman-teman, di sini sepertinya Bitcoin akan akumulasi teman-teman. Karena apa? Karena di sini kalau kita ngeliat ya, dari MicroStrategy ini membeli Bitcoin senilai 1,1 miliar lagi di tengah aksi jual pasar. Dan kita tahu bersama ya teman-teman, untuk MicroStrategy sendiri, atau lebih tepatnya di sini ya, untuk CEO-nya yaitu Michael Saylor, dia memang gencar banget teman-teman untuk menimbun atau untuk membeli Bitcoin. Dia adalah salah satu paus terbesar juga untuk saat sekarang ini. Dan beberapa hari lalu ya, ini Michael Saylor mengumumkan teman-teman bahwa perusahaan MicroStrategy telah menghabiskan sekitar 1,1 miliar dolar untuk memperoleh 10.107 Bitcoin dengan harga rata-rata di 105 dolar ya per Bitcoin antara 21 Januari dan 26 Januari. Dan ini membuat MicroStrategy ini memiliki total di 471.107 Bitcoin yang saat ini bernilai sekitar 47 miliar dolar. Perusahaan itu telah menghabiskan total 30,4 miliar dolar untuk membeli Bitcoin dengan harga rata-rata keseluruhannya sebesar 64.511 dolar per Bitcoin. Jadi dia beli memang sudah lama banget ya teman-teman. Jadi dia nimbun terus ya, dia belinya secara berkala. Dan ini tweetnya teman-teman, kalian bisa langsung cek aja sendiri ya di X-nya Michael Saylor teman-teman. Dan lebih lanjut ya teman-teman, di sini kalau kita ngelihat ya, pembelian Bitcoin oleh MicroStrategy ini menginspirasi penerapannya di perusahaan global. Pada Oktober lalu ya, MicroStrategy menandatangani perjanjian penjualan yang dikenal sebagai Rencana 2121 yang memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dana sebanyak 42 miliar dolar melalui penawaran ekuitas dan sekuritas pendapatan tetap untuk akuisisi Bitcoin. Dan pada tanggal 21 Januari kemarin, pemegang saham MicroStrategy memperluas rencana tersebut dengan memberikan suara mendukung peningkatan 30 kali pada jumlah saham biasa kelas A yang disahkan untuk membantu melakukan pembelian Bitcoin lebih lanjut. Dan kalau kita ngeliat pembelian terakhir MicroStrategy ini didanai untuk penjualan saham seperti yang terjadi pada minggu-minggu sebelumnya. Menurut pengajuan SEC pada 27 Januari lalu, perusahaan menjual 2,76 juta saham selama seminggu terakhir, menghasilkan laba bersih sekitar 1,1 miliar dolar. Perusahaan masih memiliki saham senilai 4,35 miliar dolar yang tersedia untuk dijual berdasarkan perjanjian penjualan mereka pada tanggal 26 Januari. Nah, memang MicroStrategy ini melakukan fundraising ya teman-teman untuk akuisisi Bitcoin secara besar-besaran. Dan kalau kita ngelihat ya teman-teman, ini juga terjadi di belahan dunia yang lain. MicroStrategy melebarkan sayapnya sampai ke Jepang teman-teman. Dan di sini Metaplanet Jepang memulai penggalangan dana atau fundraising terbesar di Asia untuk membeli lebih banyak lagi Bitcoin.
Di sini strategi berani Metaplanet ya teman-teman untuk membeli 21.000 Bitcoin pada tahun 2026. Dan pada tanggal 28 Januari kemarin teman-teman, MicroStrategy Asia mengumumkan bahwa mereka telah menerbitkan 21 juta saham melalui warrant strike moving dengan diskon 0% yang menghasilkan sekitar 116 miliar yen, setara dengan 745 juta dolar dalam apa yang digambarkan sebagai penggalangan modal ekuitas Bitcoin terbesar di Asia. Nah, seperti yang tadi saya bilang ya, jadi untuk MicroStrategy ini mengadakan fundraising teman-teman secara besar-besaran untuk mengakumulasi Bitcoin juga secara besar-besaran. Jadi mereka menggandakan uangnya itu di ekuitas dan sekuritas ya teman-teman. Mereka main di saham untuk menggandakan uang itu dan kemudian uang itu nanti dipakai lagi untuk membeli Bitcoin sebanyak-banyaknya. Nah, jadi mungkin kira-kira seperti itu ya teman-teman yang terjadi untuk saat ini. Dan saya rasa ya dengan adanya fundraising yang sebesar ini, kemungkinan besar dalam waktu dekat ini atau mungkin dalam waktu 1 bulan ke depan teman-teman, Bitcoin akan akumulasi. Karena kalau kita ngeliat sekarang ya, Bitcoin sudah mulai naik sedikit demi sedikit, tapi yang jelas ini akan akumulasi teman-teman. Dan Bitcoin sepertinya sudah mulai keluar dari zona tidak amannya ya teman-teman. Ini kalau misalnya Bitcoin bisa sampai di harga 106.000 atau 107.000 dan bertahan lama di situ, kemungkinan besar kita akan melihat kenaikan yang lebih lanjut lagi. Dan tidak hanya itu teman-teman ya, kalau kita ngeliat secara trading view atau secara analisa teknisnya, di sini saya tidak akan detail teman-teman karena saya nggak expert ya. Tapi di sini saya ada ngelihat satu pola yang sama ya yang terjadi pada bulan Oktober tahun lalu. Kalian mungkin bisa ngelihat ya, ada sebuah pola yang sama yang menggambarkan ini dalam 1 bulan ke depan bisa naik tajam teman-teman. Di sini kalau kalian ngelihat ya, di bulan Oktober ini dia membentuk seperti huruf W ya teman-teman. Dan kemudian setelah ini dia kemudian naik jauh ya teman-teman pada bulan November. Naiknya itu sekitar di 60%-an ya teman-teman, di hampir 70% alias di 67 sampai 68%. Dan kalau kita ngelihat untuk saat ini teman-teman, ini polanya juga sama, sedang membentuk huruf W juga seperti ini teman-teman ya. Kalian bisa ngelihat dan ini saya yakin juga akan ada kenaikan secara signifikan dalam 1 bulan mendatang. Jadi saya rasa ini akan ada akumulasi secara besar-besaran ya untuk Bitcoin teman-teman. Karena kalau kita ngeliat juga sekarang ya, pola investasi dari para paus ini sudah semakin gila-gilaan pergerakannya. Dan saya rasa ya Bitcoin akan lebih cepat lagi untuk menunjukkan kekuatannya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Tapi sekali lagi ini merupakan analisa yang bukan analisa expert ya teman-teman. Saya hanya orang awam ya teman-teman di bagian teknikal seperti ini. Jadi anggap aja ini analisa bego dari saya. Jadi kalian jangan percaya juga sama saya. Kalian bisa cari analisa-analisa dan berita-berita pembanding. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Dan mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan di video kali ini teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan kalau ngelihat kondisi market yang seperti ini teman-teman ya, sekali lagi ini biasanya menjadi saat yang paling tepat bagi para investor untuk buy the dip. Karena harga dari aset-aset ini masih jauh di bawah titik support dan ini memungkinkan untuk mengambil keuntungan di masa depan. Oke, mungkin kira-kira seperti itu teman-teman. Terima kasih banyak ya buat kalian semua yang sudah nontonin video ini. Dan terima kasih juga buat kalian semua yang sudah subscribe channel ini dan like video ini. Dan sekali lagi teman-teman, buat kalian semua jangan sampai kalian berinvestasi buta ya. Yang paling penting kalian harus lakukan adalah do your own research atau melakukan riset mandiri. Carilah berita-berita pembanding atau informasi-informasi yang lebih valid agar keputusan kalian untuk berinvestasi tidak berujung di penyesalan. Mungkin seperti itu aja teman-teman. Akhir kata sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye.